Siklus hidup timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, main bagus tapi wasit kontroversial, saat wasit oke malah main jelek. Perjuangan timnas Indonesia selama mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diwarnai berbagai dinamika yang menarik. Perjuangan timnas Indonesia selama mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diwarnai berbagai dinamika yang menarik. Hasil yang diraih skuad Garuda tak hanya disebabkan faktor performa, tetapi juga kepemimpinan wasit. Yang terbaru, kekalahan timnas Indonesia saat menghadapi Irak pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga tak luput dari sorotan. Bahkan, JIZS yang menjadi kapten juga mengeluhkan kepemimpinan wasit asal China, Ma Ning. Sorotan kinerja wasit memang sudah beberapa kali menjadi isu yang mengiringi performa skuad Garuda selama babak ini. Bahkan, wasit juga pernah merampok kemenangan timnas Indonesia pada putaran ketiga lalu. Menariknya, ada siklus mencolok yang dialami oleh timnas Indonesia soal kepemimpinan wasit. Skuad Garuda harus menanggung kerugian akibat keputusan pengadil saat bermain baik. Salah satu siklus yang dialami timnas Indonesia ialah mendapatkan kerugian dari kepemimpinan wasit yang kontroversial di saat skuad merah putih bisa menampilkan performa yang cukup mengesankan di lapangan. Duel melawan Irak pada putaran keempat ini menjadi salah satu buktinya. Kapten timnas Indonesia, JIZS, secara khusus memberikan sorotan terhadap kinerja wasit, Ma Ning, yang sering merugikan skuad Garuda. Namun ketika saya melihat di akhir pertandingan, saya ingin menjabat tangan wasit dan mereka menolak. Maksud saya selalu berusaha bersikap hormat, saya ada di lapangan, saya memastikan semua pemain menjauh dari wasit, ungkap Izes. Saya mencoba berbicara dengan sopan kepada para wasit, dan meskipun mereka membuat beberapa keputusan yang tidak menguntungkan bagi kami tetap harus bersikap hormat, lanjut bek Sassuolo tersebut. Setidaknya, ada beberapa peristiwa yang membuat kinerja Ma Ning mendapatkan kritik. Yang pertama ialah ketika oleh Romeni dilanggar bek Irak, Zaid Tahsen, yang menjadi pemain terakhir di pertahanan Irak. Namun, Ma Ning tak memberikan kartu merah kepada Tahsin, melainkan hanya kartu. Lalu, ada juga aksi Tahsin yang menyikut Kevin Dix saat menyundul bola. Ma Ning hanya memberinya kartu kuning tanpa meninjau VAR yang berpotensi memberikan kartu merah langsung. Kinerja semacam ini sebetulnya sangat disayangkan mengingat performa timnas Indonesia mengalami peningkatan setelah tumbang dari Arab Saudi. Sebetulnya, ada pula insiden serupa yang dialami skuad Garuda pada putaran ketiga lalu. Timnas Indonesia, yang saat itu diasuh oleh Shin Tae-yong, sempat tampil impresif ketika bertandang ke markas Bahrain. Skuad Garuda bahkan bisa sampai unggul 2-1 lewat gol Ragnar Oratmangun 76 dan Rafael Struijk 74. Akan tetapi, keputusan wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, sangat merugikan skuad Garuda. Dia membiarkan laga berlanjut sampai menit ke-90+9. Padahal, babak tambahan waktu hanya berlangsung 6 menit saja. Puncaknya, striker Bahrain Mohamed Marhoun, ketika itu bisa mencetak gol pada menit ke-90+9. Ahmed Al-Kaf pun langsung mengesahkan gol tersebut tanpa meninjau VAR, bahkan langsung mengakhiri pertandingan. Bahrain dan Indonesia sama-sama mengerahkan kemampuan terbaik hingga wasit meniupkan peluit panjang pertandingan. Namun, tetap saja, saya harus mempertanyakan tentang hal yang memalukan mengenai keputusan wasit. Jika wasit ingin berkembang maka keputusan wasit juga harus membaik, kata Shin. Jika kalian menyaksikan partai ini, kalian pasti memahami mengapa para pemain kami menjadi marah. Tambahan waktu adalah 6 menit, itu sudah lebih. Dari 90 menit, keputusan wasit semuanya bias.
Ketika pemain kami memperebutkan bola, pemain Bahrain berusaha mendapatkan pelanggaran. Saya pikir semua orang tahu mengapa para pemain kami marah, lanjut Shin Tae-yong. Fenomena lainnya yang juga mewarnai perjuangan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 ini ialah penampilan yang buruk ketika dipimpin oleh wasit yang kinerja oke dan bersikap adil di lapangan. Contoh yang paling dekat tentu pertandingan melawan timnas Arab Saudi pada putaran keempat ini. Banyak pihak memang sempat mengkhawatirkan kinerja Ahmad Al-Ali karena dia berasal dari Kuwait. Namun, tanpa disangka, Ahmad Al-Ali bertugas sangat baik ketika memimpin duel tersebut. Tidak ada kerugian yang menimpa skuad Garuda maupun Green Falcons. Namun, sayangnya performa anak asuh Kluivert jeblok. Banyak yang menilai pelatih asal Belanda itu melakukan kesalahan dalam menyusun daftar starting 11 timnas Indonesia. Nama-nama seperti Beckham Putra Nugraha, Mark Klok, hingga Yakob Sayuri tampil di bawah standar. Akibat performa yang jeblok ini, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tuan rumah setelah tumbang dengan skor 2-3. Kepemimpinan Ahmad Al-Ali pun menuai pujian kendati timnas Indonesia menelan kekalahan. Siklus semacam ini sebetulnya sempat dialami oleh timnas Indonesia ketika mengalami kekalahan melawan China pada pertemuan pertama dalam babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen itu terjadi setelah laga kontroversial melawan Bahrain. Saat bermain di kandang tim Dragon, performa skuad merah putih malah jauh di bawah standar. Performa wasit Omar Mohamed Al-Ali sebetulnya juga baik-baik saja. Namun, keputusan Shin Tae-yong merombak daftar 11 pemain pertama itulah yang disebut menjadi penyebabnya. Sebab, ketika itu, dia mencopot sejumlah pemain penting skuad Garuda, termasuk Tom Haye dari daftar starter. Ada pula nama-nama seperti Rizky Ridho hingga Sandy Walsh yang hilang dari starter. Bahkan, ban kapten yang sebelumnya digunakan oleh Jay Izzes juga bergeser kepada Asnawi Mangkualam. Karena performa yang tak memuaskan ini, skuad merah putih ketika itu harus mengalami kekalahan pertamanya di putaran ketiga. Mereka digebuk 1-2 oleh tuan rumah dan harus pulang dengan tangan hampa. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sehat, salam olahraga. Bye-bye.